Al-Fatihah. Alhamdulillahi alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita sampai keistimewaan bila mana di bulan Ramadan siangnya puasa, kemudian malamnya melakukan qiyamul lail, yang mana tentunya seperti sholat tarawih niatnya imanan waktu saban. Bila itu dilakukan maka nilainya adalah ghufrallahu ma taqaddama min dzambi. Di riwayat yang lain orang jatuh bi kama yaumi waladatumu, ini keistimewaannya. Kemudian Ibnu Abbas dan Nabi alaihi salatu wasallam annahu qala idza kana awwal yawmin min Ramadan habat rih datal arsy qalu laha alam musyirah wa takharraq awradul asjar jannah wa yasma'u min dalika wa nada lam yasma' sami'un asadan min fanadul khawrain ila dalika wa yaqul ويقول اللهم اسأل لنا بهذه الشهر من عبادك أزواجا وما من عبد الله صام رمضان ومن عبد صام رمضان إلى زوجه تعالى زوجة من تلك الخر بالخامين كما قال الله تعالى بكلام القديم. Ada riwayat dari Sayyidina Ibnu Abbas, beliau mendapatkan dari baginda Rasul bahwasanya idza kana yaum Ramadan amadrih, kalau masuk di awal-awal ini kan 10 pertama belum ya, belum habis hari 9, cepat betul sih, perasaan masih 2-3 hari aja. Lama itu kalau ditunggu-tunggu kok ya tak wis baru dapat 9, jelas lama kalau itu. Baru dapat 10, kalau baru dapat jangan-jangan terus biasanya lama-lama. Kalau enggak jangan-jangan tapi udah dapat 10 kan, enggak jangan-jangan. Kalau jangan-jangan tambah lama, enggak habis-habis gitu kok. Harusnya kan ya jangan sampai Ramadan ini cepat-cepat habis. Seyogianya semoga Allah memberikan 1 tahun bagi Ramadan semuanya meleler gitu. 1 bulan sudah, 1 bulan kacau balau ya kan. Apalagi 1 tahun. Tapi enak jadi langsung ngapain urus kering. Dari Sayyidina Abu Abbas, beliau mengatakan bahwasanya bila di awal-awal Ramadan ini bertiuplah angin sepoi-sepoi, angin semilir. Kalau kita lihat anginnya semilir, di siang hari semilir. Kita tanah aras, jadi di bawah aras ini di awal dari bulan Ramadan berhembuslah angin semilir, angin bertiup sepoi-sepoi. Yang namanya terkenal musyirah. Fataraqat awraqul asjar jannah. Kemudian daun-daun yang ada di surga, di daun-daun surga ini pada bergerak dengan tiupan angin. Wa yasma'u min dzalika malam yasma' sa'iluna asana min nadir untuk khulmain. Jadi dengan tiupan angin, kalau tempat kita kan apa bambu ya kan bambu kalau kena angin kan jadi nada kan, kiok kan. Itu kalau tempat-tempat desa-desa itu tiupan-tiupan angin, gerakan-gerakan dari pohon. Ini kadang-kadang bersuara siul.
Sama di surga juga begitu. Jadi daun-daun surga ditiup angin berbunyilah menjadi musik yang indah untuk didengar, indah untuk didengar, yang tidak akan mungkin bisa kita dengarkan di dunia, keindahannya. Wanadul kharain ila dariki. Kemudian para bidadari itu melihat daripada keadaan semacam itu, melihat dari keadaan semacam itu. Kemudian para bidadari ini berdoa kepada Allah, mohon kepada Allah, minta kepada Allah, Allahumma ja'al lana bi hadhihi syahr bil ibadat azwajan bima amtu syahra Ramadan. Bila sedo, ya Allah, hamba mohon ya Allah, di bulan Ramadan ini saya minta saya dinikahkan dengan para pejantan-pejantan di bulan Ramadan. Jenengan ini dilamar bidadari loh Pak. Belum tak kira. Jadi yang berdoa, yang minta itu para bidadari. Berdoa kepada Allah, minta kepada Allah supaya para bidadari-bidadari ini dijadikan istri orang-orang yang puasa di bulan Ramadan. Itu doanya bidadari. Maka oleh Allah dikabulkan. Illa zaujallahu ta'ala zaujan yatarikal khawr alhamdulillah kama qala. Jadi tidak ada lain kecuali Allah itu memang menikahkan orang-orang yang puasa di bulan Ramadan dengan para bidadari-bidadari yang ada di surga. Nah surga Pak hitungannya ora usah ngitung nek ndi di surga. Supaya keistimewaan di surga. Bila pengen surga ini serasa. Makanya kalau surga tidak usah diangan-angan. Sering saya sampaikan, kita beramal tidak usah angan-angan suatu. Ini otomatis, malah aman. Yang penting puasa, lakukan puasa sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan syariatnya. Wis pokoknya dilakukan puasa. Salat dilakukan, dijalankan sholatnya sesuai dengan syariatnya. Aturannya loh diperbaiki sebaik-baiknya, berupaya sholat, berupaya melakukan sholat dengan sebaik mungkin, berupaya menjalankan puasa sebaik mungkin, berupaya menjalankan sedekah sebaik mungkin. Ora usah iku ditompo, ora iku diwehi swarga kelamaan begitu, karena barang sudah otomatis, tidak diangan-angan pun insya Allah akan diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru itu yang akan mensucikan kita. Justru akan akhirnya kita akan refleks. Kita melakukan sesuatu tanpa ada embel-embel sama sekali. Akhirnya di dalam bekerja, di dalam beribadah, ini malah lebih semangat dibandingkan kita mengharap sesuatu. Mengharap sesuatu ternyata yang diharap-harap tidak datang-datang. Akhirnya ya malah. Tapi kalau tidak mengharap apapun, yang penting nyadar imanan, yakin bahwasanya puasa ini adalah perintah Allah, dan kita yakin kita melakukan puasa bukan karena apa-apa, tapi sebagai hamba menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Empuh nanti itu dikasih apakah tidak usah diangan-angan, tidak usah diangan-angan, itu justru malah baik, malah kelasnya kelas anu itu, kelas dewa itu. Kelas dewa mampu itu ini. Wis ora apa-apa, poso mari ngono sidak maghrib ngonteni bukaan wis ora apa-apa. Sing penting lek orang maghrib aja buka ngono tok lho, ya kan? Semen jejer panganan ora apa-apa, wis wajar jenenge manusa normal ya kan? Heeh. Lek empane kok sok-sokan aku ora butuh buka. Halah bel gitu. Model-model kita itu ya kan. Jejer pangan ora apa-apa. Sementing lek urung tak petune aja mangan dhisik. Wis sukses ya kan. Ngono tok mau enak piye gitu. Masalah keistimewaan, masalah perolehannya wis
wis ki bahasa Allah dhewe. Ya, wis ora usah ngenteni ngono-ngono kuwi. Wis ana sing ngitung lah. Biar dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru itu yang akan selamat. Justru itu yang akan aman. Jadi pelatihan untuk iman dan waktu sabar. Begitu itu sudah. Jangan usah mengharap apapun. Ya sama dengan kerja di perusahaan. Kan? Gaji sudah pasti. Cuman kalau sangat ini gaji, kerja dengan sebaik mungkin. Mlebune selalu tepat, nggak pernah telat, mulai ya on time pas, rajin wis ora ngulah toleh. Insya Allah malah disenangi karo bose. Ya ndak kira-kira logikanya. Lah malah bonusnya berul ya kan. Cepet naik tingkat. Lah ngitung ini kerja capek-capek mau UMR lagi, apalagi puasa yes, innalillahi akhirnya kecewa ya kan. THR gak keluar, keluar tapi sedikit, kecewa semua tuh kok pabrik kemarin ngono memet di kuliah kerja. Ya begitu. Artinya selalu syukur terhadap apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yakin tak akan mampu untuk mengelola diri kita sendiri. Tak akan mampu dari segi apapun. Dari segi apapun. Dari segi rezeki, dari apa tidak mampu kita mengelola, tidak mampu. Makanya hanya bisa bersyukur alhamdulillah, itu aja. Apapun yang diberikan oleh Allah, nah itulah jatah kita. Nah, tidak usah noleh kanan kiri. Karena yang bagiannya beda-beda. Bagiannya beda-beda, takarannya beda-beda. Nah, maka keistimewaan daripada sama seperti orang-orang, keistimewaan daripada orang yang puasa Ramadan ini tidak dimiliki oleh orang-orang yang tidak beriman. Sama-sama Islamnya, sama-sama umat Rasulullah, sama-sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka tidak ada iman, tidak melakukan puasa, ya beda dong. Beda. Tidak akan sama. Orang yang puasa dimuliakan oleh Allah taala. Lah orang yang tidak puasa, siapa yang memuliakan? Ya jenepret kono wis. Jadi temannya jin itu, jin tomang. Ya itu temannya sudah. Dan tidak bisa disamakan. Jauh kemuliaannya. Orang-orang puasa malah dilamar oleh para bidadari. Dan Allah, janji Allah, illa zawjallah ta'ala zawjatan min tilkal khawr. Kecuali tidak ada lain, kecuali Allah akan menikahkan orang-orang yang puasa dengan para bidadari berikutnya. Kama qala Allah Ta'ala fi kalamil qadim. Wa ala kulli khawar minhu masabina. Dan di setiap bidadari itu mempunyai halal nafsu, mempunyai 70 pakaian. Jadi hiasannya, pakaiannya warna-warni sampai 70 macam. Ala launil wahid wa li kulli imra'atin sarir min yaqutin hamra. Setiap jadi wis pepak itu nah. Wis pepak. Sampean kur modal dengkul istilahnya ya. Modal dengkul mlebu bledeng. Di situ sudah ada bidadarinya dengan berbagai macam perhiasannya, sudah ada sarirnya di tempat tidur permadani dari yakut, dari merah delima lah gampangannya ya, wis merah delima, tempat tidur itu merah delima, iya gitu. Siapa yang punya di dunia? Nggak ada, jenengan, semuanya nanti gampang itu, cemen itu. Yang penting kena poso. Ora poso ya jangan berharap. Sarir miyakutil hamra masbuhin bin albid. Wala kulli sarir sab'ina firasan wa sab'ina ma'idatan. Dan setiap sarir, setiap tempat tidur sudah ada berbagai macam spring bed. Jadi enak amben, bahasanya gitu dah. Setelah amben terus dikasih kasur, spring bed. Wasab'ina ma'idah minal alwanit ta'am. Kemudian rumahnya sudah disiapkan dengan berbagai macam, berapa ini? 70 menu
Jadi setiap hari jenengan sarapannya 70 menu, makan siang 70 menu, makan malam 70 menu. Ora usah masak. Ora enek kono-kono nek swarga masak ora usum ya kan. Angen-angen tok wis teko. Ya. Wis teko. Ora usah masak ngapa masak ora enek. Lah di sana itu kalau dalam riwayat sama gelegeken tok wis luwih neh. Iso mangan sehari 10 kali kelakon. Kelakon. Mangan kambing gulung sitok mari ngono. Ada habis lapar neh. Angen-angen mangan apa ya? Angen-angen tok wis langsung dulu. Iya kan jangan. Tahu wes. Poso. Iki poso ceritane panganan. Di berbagai macam menu sudah disiapkan, maitah sudah siapkan Allah min alwani ta'am ada liman soma Ramadan, dan ini semuanya adalah bagi orang-orang yang puasa di bulan Ramadan. Nah, sampai Allah nih yang menyiapkan nih Bang Bu, dikirakah istimewa panjenengan nih, karena ini bulan istimewa, maka siapapun yang ada di dalamnya pasti istimewa. Siapapun yang melakukannya pasti istimewa, karena bulan istimewa dan kita diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang lain beda lagi. Siwa ma'amala min khisanat. Siji. Jadi guru itu tadi cuma pahala atau pendapatan yang dilakukan oleh orang yang puasa Ramadan, sama sholat rokaati belum, sholat ba'diyah qobliyah belum, sholat jamaah belum, sedekah belum dihitung. Itu tadi cuma posone tok. Masya Allah. Makanya membayangkan betul apa yang disampaikan baginda Rasul, lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamanu atakum sanah puluha Ramadan. Andai kata umatku itu ngerti, ya, ngerti benih, tahu keistimewaan yang ada di bulan Ramadan, mereka pasti akan mengandai-andai. Mereka pasti akan membayangkan, berharap semoga 1 tahun itu seperti 1 bulan dalam bulan Ramadan. Nah, kita kan sebaliknya, ya. Muga-muga ndang bar iki posone iki kesuwen 30 dina iki. Ayo ruwet lek ngono kuwi, ya. Selalu berseberangan dengan apa yang sampaikan baginda Rasul. Ya, karena ya terus terang aja loh, kita ini yuk jujur aja. Jadi jarang membayangkan keistimewaan Ramadan itu jarang. Ya enggak kira-kira? Jujur ya lo. Memang ono sing dipikiri sore ini. Sing dipikir mon sore ini karo sambat luwe gitu. Wis sambat luwe, sambat ngelak, mari ngono bubukone, wis ngono kuwi tok ya kan. Terus luwe wis dublek-dublek iku. Sementara kalau keistimewaannya kan aduh tidak terbayangkan. Semuanya amaliah kita tuh jalur langit. Nah, amaliah kita bulan Ramadan itu semua itu jalur langit. Orang nak tedeng aling-aling los. Los langsung. Itu istimewanya. Berosan sari. Nah, liman shoma Ramadan siwa ma'amila min hasanah fayambahi, maka harapannya fayambahi lil mu'min ayat haram syahr Ramadan wa tahar min mukarramat wastahilu bin ta'at minas sholah wa tasbih wa tadkir wa tilawatil Quran. Harapannya mbok yo bahasa kerennya itu fayambahi itu mbok yo. Apa bahasa Indonesia Pak? Mbok yo.
seyogyanya. Mbok yo iki seyogyanya. Seyogyanya orang mukmin itu ikroman wa ta'dziman, memuliakan bulan Ramadan dan betul-betul mampu untuk meraih, jadi bisa mengambil saripati keistimewaan daripada bulan Ramadan itu dengan cara menjauhkan dari perkara-perkara yang dilarang oleh agama, dan juga wastahilu bitaat, nemen-nemeni seyogyanya itu betul-betul memaksakan diri kita, wis pokoknya menyempatkan sak sempat-sempatnya, tapi tidak pernah sempat. Jadi betul-betul menyempatkan diri kita meraih apa yang ada di dalamnya dengan menyempatkan di dalam ketaatan kepada Allah. Jadi betul-betul menyempatkan, pokoknya dimaksa lah, wis dipaksa ora apa-apa. Kita memaksa diri kita sendiri untuk mencapai kebahagiaan kita sendiri, bukan orang lain. Ya, kita yang memaksakan diri, kita yang merasakan enaknya di bulan Ramadan ini, bukan orang lain kok, bukan orang lain. Tidak usah peduli orang lain, ya kan? Kita maksimalkan diri kita, maka nanti juga akan mendapatkan kemuliaan. Maksimalkan ibadah kita, maksimalkan sedekah kita. Mikir awake dhewe lah. Maksimalkan sedekah, kita betul-betul sedekah yang luar biasa, toh orang lain pada akhirnya mendapatkan efeknya. Nah, hebatnya itu. Terus rasa mikir, sepenting sedekah sebaik-baiknya. Pada akhirnya orang lain ngikut dengan sendirinya. Kita sergap ibadah tanpa akhirnya orang lain juga akan mengikutinya. Nah itu bagus. Malah nilainya lebih bagus. Istighfar. Jadi betul-betul bertaat, melaksanakan ketaatan kepada Allah di bulan Ramadan, di sholat, tasbih dengan melakukan sholat. Diupayakan sebisa mungkin, kalau tidak bisa ke masjid, jamaah di rumah. Tidak bisa di rumah, bisa di mana saja lah. Upayakan selalu berjamaah lima waktu, kecuali posisi kepepet memang tidak bisa betul. Nah, tidak apa-apa. Jadi terus hanya selalu berusaha untuk berjamaah, walaupun cuma 2 orang misalkan dan lain sebagainya, untuk selalu berjamaah. Dan juga banyak baca tasbih, zikir, tilawatil Quran, selalu mengingat kepada Allah, banyak baca Al-Quran. Baca Al-Quran itu nggak selalu di masjid waktu darus, nggak selalu, dimanapun bisa kita baca Al-Quran sesuai dengan kapasitas kita, kemampuan kita. Bisanya aku nggak bisa baca sana kulhu ya 10 etiketnya sedina ke 10.000 aja lumayan ya kan. Nah, pengen telu khatam siji ya kan, kulhu 3 kali kan khatam Quran sekali. Nek ping 1000 berkali-kali khatam Quran ya kan, iya gitu. Nah isane kur kuwi mosok mau dipaksain ya kan, ora apa-apa. Bisanya Fatihah niat baca Quran. Boleh mau kebaikan, siapa yang melarang ya kan? Ya ada yang melarang, namanya kebaikan. Sesuai dengan kemampuan apa yang kita bisa, pasti diterima. Bulan Ramadan tidak ada yang ditolak oleh Allah SWT. Juga dengan baca tasbih, baca zikir, selalu ingat. Ataupun zikir pun juga tidak kok terus silo, tidak harus begitu. Setiap saat kita bisa selalu zikir, setiap saat, justru itu lebih bagus. Selalu ingat kepada Allah dengan mentadabbur, mentafakur kepada alam semesta. Itu malah nilainya lebih dahsyat, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, melihat sekeliling kita lewat Al-Qur'an. Allah Ta'ala li Musa alaihi salatu wassalam, inni a'taitu umat Muhammad nuraini. Pada suatu saat Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabiullah Musa. Allah berfirman begini,
saya akan memberikan 2 cahaya kepada umat Muhammad. Sejak ini saat itu dengan 2 cahaya. La yadurruhum dzulumat, yang mana 2 cahaya itu nanti akan bisa menerangi kepada 2 kegelapan. Nabiullah Musa ini penasaran. Qala Musa, man nurani ya Rabb, ya Allah, apakah 2 cahaya yang akan panjenengan berikan kepada umat Muhammad? Nah, spesial memang. Kita itu memang spesial. Makanya di riwayat yang lain, Nabi Musa juga Nabi Isa ini merengek-rengek ingin menjadi umat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ingin kalau jenengan itu, nah, bayangkan, kalau tidak mulia gitu, luar biasa. Jangan dianggap remeh umat Rasulullah itu, tapi hebat itu. Faqala Musa madzalam nanti ya Rabb, qala Allah Ta'ala dzulmatul kubur wa dzulmatul yaumil qiyamah. Keistimewaan 2 cahaya yang akan diberikan oleh Allah adalah Nurul Ramadan wa Nurul Quran, adalah cahaya bulan Ramadan dengan cahaya Al-Quran. Cahaya keistimewaan semua yang di depan tadi, itu kemuliaan, keistimewaan, kemurahan, maghfirahnya, rahmat kasih sayangnya, dan semuanya itu termasuk cahaya yang ada di bulan Ramadan, dan itu khusus yang akan diberikan oleh Allah kepada kita semuanya sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sama-sama puasa, tapi nilai puasanya beda. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah juga memerintahkan puasa kepada umat-umat sebelumnya. Tapi keistimewaan Ramadan ini yang memiliki adalah umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ar-Rajab syahrullah, Syahban syahri, wa Ramadan syahrul ummah. Nah, syahrul ummah. Jadi bulan Ramadan memang khusus untuk, kata Rasulullah, untuk umatku. Ya panjenengan sedaya niki. Kita semuanya ini khusus. Makanya sama-sama di dalam puasanya, beda di dalam bobotnya. Sama-sama di dalam ibadahnya, beda di dalam bobotnya. Ibadahnya malaikat, ibadahnya kita itu beda, Pak. Beda. Lebih berbobot ibadahnya panjenengan semuanya. Ibadah. Makanya di saat peristiwa Isra Mi'raj dari 50 kan Nabi Musa kan tidak bisa, keberatan itu. Wong umatmu itu Muhammad, umatmu wong cilik-cilik, pesek-pesek, lemah-lemah, ya kan? Mana bisa 50 rakaat? Dengan tawar akhirnya kan cuma 5. Tapi 5 rakaat itu nilainya 50 rakaat. Wajah hasanatin amsul salihah. Allah menghitung kebaikan itu dengan 10 kebaikan. Jadi 5 kali 10 berarti 50. Aslinya jatahnya itu memang 50. Jatahnya memang 50 rakaat. Jatahnya memang 50 rakaat. Ya alhamdulillah turun sampai 5 rakaat. Rasulullah mau didiskon lagi, ya malu lah diskon terus. Tapi dari 5 itu nilainya untuk kita itu sudah bernilai 50. Karena Allah menilai satu kebaikan untuk umat ini nilainya 10 kebaikan. Itu karena apa? Ya, karena keistimewaan baginda Rasul itu. Walaupun toh mungkin nabi yang lain tidak sepakat. Jadi 2 cahaya yang akan diberikan oleh Allah khusus untuk umat Rasulullah adalah cahaya Ramadan dan cahaya Quran. Quran itu nanti sebagaimana riwayat kemarin
akan menjelma, akan mensyafaati bagi pembacanya mulai di alam kubur sampai ila yaumul kiamah, bahkan sampai di surga. Quran ini akan selalu setia menemani kita semuanya, akan menjadi syafaat bagi kita semuanya. Di alam kubur akan menjadi terang penerang bagi yang biasa banyak baca Al-Quran, dia akan menjadi terang benderang di alam kuburnya, di kuburannya. Waqala Musa wa ma dzulumat ya Rabb. Terus kegelapan itu apa ya Rabb? Kegelapan itu apa ya Allah? Dua kegelapan. Qala ta'ala dzulmatul kubur wa dzul yaumil qiyamah. Kegelapan itu adalah kegelapan alam kubur dan kegelapan hari kiamat. Maka dipastikan umat Rasulullah yang melakukan puasa ikroman wa ta'dziman di bulan Ramadan jangan pernah khawatir, janji Allah saat kita di alam kubur terang benderang, lebih terang daripada ini kan cuma gini aja, tapi di alam kubur nanti wow lampunya kan cemen nih, lampunya jelek-jelek lampunya. Oh di alam kubur nanti hebat. Lah gak percaya sama delok dhewe lah. Oh lah aku yakin, saya yakin percaya sak bergabungane lebih terang, sejuk ya kan. Saya gak percaya ya sama delok dhewe ya kan. Lek wani. Bapak Kusnul Kus nah. Jadi penerangan pertama adalah di alam kubur. Kok jauh-jauh kok asik ya. Bapak Nur Samsi ini berdua berjejer gini. Pak selalu alhamdulillah. Itulah cahaya yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakin seyakin-yakinnya sudah, pokoknya jangan menyerah, Pak. Ya. Jangan menyerah. Puasa terus, malamnya juga terus. Aja balelo. Ya. Terawih lanjut sampai akhir ya. Kecuali pas ana halangan ae. Mulus 10:02 ibu-ibu nyanyi nggih jajan. Iya Pak Ropi enak wong lanang kur tang-ting kering ora nggih jajan. Saya pikir kan wong wedok. Ora tau ngelunge wangi. Yang penting berusaha nggih memaksimalkan diri kita bukan untuk siapa-siapa, untuk kita sendiri. Kalau ingin mendapatkan kemuliaan di alam kubur terang benderang sekaligus tembus ila yaumil kiamah terang benderang, maka kita manfaatkan sebaik-baiknya kesempatan yang diberikan oleh Allah bulan Ramadan ini, karena belum tentu kita nanti bertemu di Ramadan selanjutnya, belum tentu tahun depan kita belum bertemu. Maka mumpung kita hari ini bertemu, kita maksimalkan diri kita. Semoga kita meraih intisari merpati daripada bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.